pasal-pasal seperti ini sedang berupaya menutupi ruang-ruang demokrasi yang sebenarnya sedang bermasalah akhir-akhir ini. Oleh karena itu menurut saya ya presiden kebal kuping lah. Kalau tidak jadi Pak RT saja. Tidak berlebihan mungkin kalau saya sebut presiden itu adalah primus inter pares. The first among equal, artinya yang pertama dari sederajat. Itulah yang membedakan kenapa ada pasal juga penghinaan terhadap pejabat. Pasal 316 KUHP ini loh, legal reasoning yang harus ditangkap oleh seorang Bang Ferry Amsari. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau pasal 316 itu aja ada penghinaan terhadap pejabat, masa ya presiden tidak diberikan semacam pelindungan atas harkat dan martabat dirinya? Itu. Saya mau bantah Bang. Karena ada kekuasaan yang besar di dalam diri presiden, maka tidak boleh diberikan kemudian ruang, dipersenjatai dia untuk kemudian mempidanakan warga negaranya sendiri. Kalaulah presiden mempidanakan warga negara sendirinya, apa kata dunia? Oleh karena itu logika Albert yang perlu dijernihkan terkait kemudian kekuasaan presiden dan daulat publik. Jangan diceritakan publik perlu memahami. Tidak. Pemerintah yang harus memahami publik bahwa kami berhak mengkritik Anda kalau ketika Anda menjalankan negara penuh dengan kealpaan dan kesalahan. Saya rasa tidak demikian Bang Karni. Saya mau menanggapi boleh? Boleh. Ya, logika yang disampaikan oleh Bang Ferry ini berarti mencampur adukan antara rumusan norma dengan masalah penegakan hukum. Itu yang saya tangkap tadi. Nah, tadi kenapa sih harus memang diatur perlakuan yang berbeda tadi? Karena memang gini, justru para mahasiswa, para aktivis harus bersyukur kalau ini tidak diatur sebagai delik aduan, maka konstruksinya sangat mungkin menjadi seperti praktek delik biasa yang dikhawatirkan Bang Ferry tadi. Itu logika yang menurut saya bisa dijelaskan dan diterima secara akal sehat. Itu Bang Karni. Sedikit saja. Saya mau mengatakan kalau sudah ada delik aduan di pasal lain terhadap setiap warga negara Indonesia, kenapa pula perlu pasal khusus presiden ini? Betul. Presiden kan juga warga negara Indonesia. Ya, tapi Bang Ferry pasti tidak bisa membantah bahwa ada kenyataan, ada pasal 316 tentang penghinaan terhadap pejabat di KUHP yang sudah diuji di MK dan dinyatakan masih konstitusional oleh itulah pasal-pasal hasil dari Hindia Belanda itu. Oh bukan, pasal 316 itu ada di bab penghinaan yang menurut MK masih layak dipertahankan, tapi sifatnya delik aduan. Bukan, beda, inilah kesalahan. Jadi mohon maaf ya Bang Ferry, mungkin karena bidangnya hukum tata negara, saya dengan segala hormat bukan maksud membedakan antara hukum pidana dan hukum tata negara. Tapi begini, pasal Hadzai Artikelen itu yang Bang Ferry maksud adalah pasal 154 yang ada di bab jauh sebelum pasal 310. Jadi tolong ini semacam edukasi publik juga, itu peletakan bab dan pengaturan babnya salah. Yang Bang Ferry sampaikan. Berbeda jauh. Jadi saya mau tegaskan malam hari ini pasal 13 itu masih ada penghinaan terhadap pejabat. Mengapa kalau penghinaan terhadap pejabat ada, penghinaan terhadap presiden tidak boleh diatur oleh perumus RKUHP? Demikian Bang Karni. Cukup. Kalau pohonnya sudah beracun, tidak perlu lagi buahnya itu ditunggu. Buahnya itu sudah pasti beracun. Jadi masalah intinya di pohon. Jadi tidak perlu kemudian buahnya dihapuskan gitu ya, pohonnya tetap ditumbuhkan, nggak mungkin begitu. Kedua saya mau merespon sebenarnya Bang, poin agamais dari Ustadz Pak Lukman. Buahnya itu pasal. Masa bilang RKUHP pohon beracun? Saya makanya nggak bisa begitu juga kan. Sebenarnya ada perspektif. Pak Albert, saya jelaskan tadi, ini ada susu satu nampan, baik ini barang. Tapi kalau setetes racun masuk, rusak. Itu makna dari kalau saya justru perspektifnya tidak perspektif makanya pohon. Saya mau ceritakan teori hukumnya ke Pak Lukman. Itu yang benar. Albert tadi yang salah paham. Bukan dia harus belajar lagi lebih banyak bahwa di dalam hukum itu tidak ada jurusan. Saya siap belajar banyak dari Bang Ferry juga. Tapi begini. Kalau begitu dengarkan dulu. Saya interupsi. Menganalogikan RKUHP karena Anda tidak mau mendengarkan. Saya mau mendengarkan. Tadi Ustadz, saya kira udah cukup. Enggak, satu poin soal jawab lagi. Saya tidak akan menyinggung dia. Jadi di satu sisi menggunakan pasal kolonial dengan argumen kebangsaan, tapi tidak ada pasal-pasal yang menunjukkan sikap kebangsaan melawan kolonialisme itu. Makanya mahasiswa tetap mengatakan ini pasal kolonial, tidak ada dekolonialisasi.
Tidak ada demokratisasi. Kenapa tidak ada demokratisasi? Karena yang dikritik adalah seorang presiden, bukan seorang ratu, bukan seorang raja. Kalau raja, ratu tidak dipilih. Kalau presiden dipilih, karena itu wajib dikritik, wajib dikerasi gitu. Kenapa? Karena ia bertanggung jawab atas pilihan rakyat untuk melaksanakan tugas. Jadi saya kira ada banyak konsep yang keliru dari Wamenkumham yang menurut saya lebih kental nuansa Maastad, negara kekuasaan, dan lebih mencerminkan perumusan itu karena pelaksanaan tugasnya sebagai petugas pemerintah. Saya perlu membela Pak Wamenkumham juga karena beliau senior saya. Artinya gini, yang dilindungi oleh hukum pidana itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, kalau pasal 28J juga menegaskan, ini bukan hanya soal ICCPR yang kita sudah ratifikasi, tetapi pasal 28J juga menyebutkan orang tuh dalam menjalankan haknya itu juga harus menghormati hak orang lain. Iya. Nah, oleh karena itulah ada pembedaan. Tadi makanya yang nggak pernah bisa dibantah oleh Bang Ferry, ternyata ada pasal penghinaan. Kalau saya nggak setuju, pejabat. Penghinaan terhadap pejabat juga nggak perlu menurut saya. Tapi itu bunyi putusan MK, Bang Usman. Anda mengasumsikan bahwa kita seperti membela MK. Kita tidak membela MK. Betul. Kita membela kebebasan. Betul. Tapi itu bunyi putusan MK yang merupakan lembaga penafsir dan penjaga konstitusi kita. Kalau untuk apa saya diundang ke sini kalau saya tidak dibolehkan untuk menambah tafsir? Boleh, silakan mengeksaminasi putusan MK tersebut. Anda nggak bisa ukur penafsiran saya berdasarkan ukuran MK, nggak bisa. Tetapi begini, sebagai final interpreter, putusan MK itu bersifat final and binding, apapun itu disetujui. Nanti ada perkembangan lain, mungkin saja MK bisa berubah rasio resideninya, gitu Bang. Jadi menghormati dalam menjalankan kebebasan untuk mengkritik. Yang Anda campur adukan ini. Penghormatan terhadap hak orang lain. Iya, yang Anda campur adukan ini, Anda mengasumsikan bahwa penghormatan hak orang lain itu penghormatan presiden. Tidak ada kata-kata presiden di situ. Memang tidak ada. Artinya nggak bisa diterjemahkan secara letter demikian. Emang ada juga diterjemahkan sebagai misalkan jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya. Kan nggak ada juga seperti itu. Saya mau mengatakan yang dilindungi individunya, manusianya, bukan presidennya. Betul. Dan saya tidak mengatakan seorang Joko yang menjadi presiden tidak harus dilindungi. Dia punya hak dilindungi sebagai pribadi. Apakah pasalnya ada? Ada, yaitu pasal penghinaan secara umum. Iya. Yang dulu disebut sebagai pasal 207 yang Klaagdelikten yang Anda sebut-sebut tadi. Bukan. Kalau mau melindungi reputasi itu, ya, itu harus dari hasutan kebencian berdasarkan etnis, agama, ras, atau hasutan yang mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi kalau tidak ada elemen kekerasannya, tidak bisa. Sama seperti ya misalnya percobaan pembunuhan presiden, belajar dari peristiwa Cikini. Itu memang harus dilarang. Karena ada kekerasannya, bukan karena penyerangan kehormatan presiden. Presiden itu tidak punya perasaan. Yang punya perasaan orangnya. Nah kalau orangnya memang yang mau dilindungi, ya Anda tadi sudah bilang kan, Klaagdelikten itu yang dirujuk oleh MK ketika itu, maksudnya MK adalah kalau sudah ada pasal delik aduan buat semua orang yang merasa dihina, nggak perlu ada pasal ini. Ya, akses ke MK. Itu tadi anak muda, jangan kalian bangun kecemasan. Saya kasih contoh, gelandangan. Gelandangan pernah uji materi di MK, datang dia, nggak sulit aksesnya. MK itu gratis, ya. Ini saya bantah nih. Ya. Saya bantah juga. Sebentar saya lagi ngomong putusan nih. Itu soal gelandangan itu pengujinya mahasiswa saya bukan gelandangan. 207. Tunggu Pak Arteri. Jadi Anda jangan memberikan berita palsu juga. Enggak berita palsu. Iya, yang menguji itu mahasiswa saya. Anda ini tuduhan serius saya memberikan berita palsu. Iya, Anda kan bukan baru berita palsu. Anda mengatakan yang bukan menguji gelandangan, itu gelandangan. Bukan, gelandangan di MK pun bisa mengajukan. Nah, ya. Kan berubah lagi. Bukan berubah ya. Anda ini tuduhan serius. Bagaimana? Anda tuduh masa tuduhan itu saja serius dan mau menjarakan saya? Silakan. Anda dengan besok pagi Anda laporkan saya. Siapa yang mau menjarakan kamu? Ini jangan provokatif kamu, ya. Ada nggak kalimat saya untuk memenjarakan kamu? Nggak ada. Ya, barusan. Ya. Tapi saya tidak senang, ya, provokasi yang seperti ini. Nggak bisa dong.